Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat belajar. Anak-anak hebat kelas 4, hari ini bersama saya Ibu Hermayanti, belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Anak-anak sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Muatan bahasa Indonesia menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Ada beberapa jenis-jenis teks fiksi, di antaranya cerpen, yaitu cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Cerita ini biasanya tersusun minimal 20.000 kata. Cerpen juga bisa disusun dalam bentuk buku. Novel, cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Legenda, yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Fabel, yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan dan biasanya berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Mite, yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, dan biasanya banyak mengandung hal-hal yang ajaib serta umumnya ditokohi oleh dewa. Saga atau cerita Panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Cerita jenaka, yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Muatan IPA menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Anak-anak tentu pernah melakukan aktivitas memindahkan benda seperti mendorong atau menarik meja. Nah, aktivitas tersebut memanfaatkan gaya otot pada tubuh kita. Gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, atau mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat gerabah menggunakan gaya otot pada tangan. Nah, ini salah satu gaya otot yang dapat mengubah bentuk benda. Selain itu, berikut pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menendang bola. Ini adalah contoh gaya otot yang dapat mengubah arah gerak benda. Memotong kue. Ini gaya otot yang dapat mengubah bentuk benda. Mengayuh sepeda. Ini gaya otot yang dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Meraut pensil. Ini gaya otot yang dapat mengubah bentuk benda. Nah, masih banyak contoh lainnya dalam aktivitas kita sehari-hari, pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Nah, sekarang anak-anak kerjakan tugas berikut, muatan bahasa Indonesia. Anak-anak baca teks berikut, kemudian tentukan jenis teks fiksi tersebut, tuliskan hasilnya seperti kolom berikut. Muatan IPA, amatilah minimal 3 aktivitas yang menunjukkan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda di lingkungan rumahmu. Jelaskan cara kerja gaya otot yang mengakibatkan benda bergerak.
Kemudian tulislah hasil pengamatanmu dalam tabel seperti contoh berikut. Sekian materi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.